Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Anditasya Oktaviana Amanda, kelas 11 IPS 5. Saya akan membahas tentang pelajaran sejarah dengan materi perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. 1. Perlawanan rakyat Aceh. Pemimpin perlawanan. Perlawanan di Aceh meletus di daerah Chot Plieng yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil pada bulan November 1942. Latar belakang perlawanan terjadi karena melihat kekejaman dan kesewenangan pemerintah pendudukan Jepang, terutama terhadap Romosa, maka rakyat Chot Plieng melancarkan perlawanan. Abdul Jalil memimpin rakyat Chot Plieng untuk melawan tindak penindasan dan kekejaman yang dilakukan Jepang. Jalannya perlawanan. Di Lok Sumawe, Abdul Jalil berhasil menggerakkan rakyat dan para santri di sekitar Chot Plieng. Gerakan Abdul Jalil ini di mata Jepang dianggap sebagai tindakan yang sangat membahayakan. Oleh karena itu, Jepang berusaha membujuk Abdul Jalil untuk berdamai. Namun, Abdul Jalil bergeming dengan ajakan damai itu karena Abdul Jalil menolak jalan damai. Pada tanggal 10 November 1942, Jepang mengerahkan pasukannya untuk menyerang Chot Plieng. Kemudian, pertempuran berlanjut hingga pada tanggal 24 November 1942, saat rakyat sedang menjalankan ibadah salat subuh. Karena diserang, maka rakyat pun dengan sekuat tenaga melawan. Rakyat dengan bersenjatakan pedang dan kelewang bertahan bahkan dapat memukul mundur tentara Jepang. Serangan tentara Jepang diulang untuk yang kedua kalinya, tetapi dapat digagalkan oleh rakyat. Kekuatan Jepang semakin ditingkatkan. Kemudian, Jepang melancarkan serangan untuk yang ketiga kalinya dan berhasil menghancurkan pertahanan rakyat Chot Plieng. Setelah Jepang membakar masjid, banyak rakyat Abdul Jalil yang terbunuh. Akhir perlawanan. Dalam keadaan terdesak, Abdul Jalil dan beberapa pengikutnya berhasil meloloskan diri ke Buloh, Blang Ara. Beberapa hari kemudian, saat Abdul Jalil dan pengikutnya sedang menjalankan sholat, mereka ditembaki oleh tentara Jepang, sehingga Abdul Jalil gugur sebagai pahlawan bangsa. Dalam pertempuran ini, rakyat yang gugur sebanyak 120 orang dan 150 orang luka-luka, sedangkan Jepang kehilangan 90 orang prajuritnya. Yang kedua, perlawanan rakyat Singaparna. Pemimpin perlawanan. Perlawanan di Singaparna, Tasikmalaya dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan meletus pada bulan Februari 1944. Latar belakang perlawanan. Perlawanan itu juga dilatar belakangi oleh kehidupan rakyat yang semakin menderita. Pengerahan tenaga Romosa dengan paksa dan di bawah ancaman yang ternyata sangat mengganggu ketentraman rakyat. Para Romosa dari Singaparna dikirim ke berbagai daerah di luar Jawa. Secara khusus, perlawanan ini terkait dengan tidak bersedianya Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melakukan Seikerei, memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang. Dalam pandangan Zainal Mustafa, membungkuk seperti itu sama saja dengan memberikan penghormatan lebih kepada matahari. Sementara dalam hukum Islam, hal tersebut terlarang karena dianggap menyekutukan Tuhan. Akhir perlawanan. Berakhirnya perlawanan ini ketika Kiai Zainal Mustafa ditangkap Jepang bersama gurunya Kiai Emar. Selanjutnya, Kiai Zainal Mustafa bersama 27 orang pengikutnya diangkut ke Jakarta. Pada tanggal 25 Oktober 1944, mereka dihukum mati, sementara Kiai Emar disiksa oleh polisi Jepang dan akhirnya meninggal. Yang ketiga, perlawanan rakyat Indramayu. Pemimpin perlawanan. Perlawanan di daerah Jawa Barat lainnya adalah di Indramayu dan Loh Bener, serta Sindang di daerah pantai utara Jawa Barat, dekat Cirebon. Perlawanan itu dipimpin oleh Haji Madrias. Latar belakang. Perlawanan terhadap kekejaman Jepang juga terjadi di daerah Indramayu. Latar belakang dan sebab-sebab perlawanan itu jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Singaparna.
para petani dan rakyat Indramayu pada umumnya hidup sangat sengsara. Jepang telah bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu. Mereka menyerahkan sebagian besar hasil padinya kepada Jepang. Tentu kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat. Begitu juga kebijakan untuk mengerahkan tenaga Romusa juga terjadi di Indramayu, sehingga semakin membuat rakyat menderita. Perlawanan rakyat Indramayu antara lain terjadi di Desa Kaplongan, Distrik Karangampel pada bulan April 1944. Kemudian pada bulan Juli muncul pula perlawanan rakyat di Desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener. Yang terakhir, perlawanan peta di Blitar. Pemimpin perlawanan sejumlah perwira pembela tanah air peta di Blitar terjadi pada 14 Februari 1945 yang dipimpin oleh Sudanco Supriyadi. Dia adalah seorang Sudanco, komandan peleton peta. Latar belakang perlawanan Supriyadi ini disebabkan karena tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat yang mati karena Romusa. Akhir perlawanan peta di Blitar di bawah pimpinan Supriyadi ini dapat dipadamkan. Tokoh-tokoh dan anggota peta yang ditangkap kemudian diadili di depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Setelah melalui beberapa kali persidangan, mereka kemudian dijatuhi hukuman sesuai dengan peranan masing-masing. Dalam perlawanan itu, ada yang mendapat pidana mati, ada yang seumur hidup, dan sebagainya. Mereka yang dipidana mati antara lain Dr. Ismail Muradi, Suparyono, Halir Mangkudijoyo, Sunanto, dan Sudarno. Sementara itu, Supriyadi tidak jelas bertanya dan tidak disebut-sebut dalam pengadilan tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.